Nah, sudah, sudah, Riz. Ya udah mulai aja, Dit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya sehingga kami bisa menjelaskan hasil diskusi kami. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat mempresentasikan hasil kerja kita. Selawat berangkaikan salam lupa-lupanya kita tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Permata Ayunda Putri Tanjung sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya ada Rizka Melani sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Barkan Ansari sebagai pemateri 3, dan ada Tania Wizi sebagai pemateri 4. Langsung saja, adapun nama institusi dari risk register yang kami diskusikan yaitu sebuah pabrik. Dimulai dari urutan abjad A, nomor 1, objek atau tujuan. Ketiga, proses bisnis membalikan WS atau WWD spool harus menggunakan alat pembalik WS sesuai SOP. Kategori resiko, ada keselamatan kerja. Uraian resiko ada 3, yaitu tergelincir, tertimpa, dan terjepit. Untuk penyebab resiko, yang pertama, tidak menggunakan alat pemutar WS. Yang kedua, posisi WS yang di kiri stackingnya sama. Sumber resiko internal ataupun internal, yaitu internal, akibat potensi kerugian. Yang pertama, tangan kejepit, yang kedua luka pada tangan, dan yang ketiga produksi terhambat. Untuk pemilik resiko yaitu operator launching. Nama departemennya Departemen Produksi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rizka, pada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh Dita tadi, yaitu pada bagian likelihood-nya, yaitu dengan poin 3. Ini pada bagian skor nilai ya. Likelihood-nya 3, impact-nya ada 4, level of risk-nya 12, ada atau tidaknya itu ada. Lalu ini pada bagian excision control itu memadai atau belum memadai, yaitu belum memadai, dijalankan 100% atau belum dijalankan 100%, itu kami menganalisisnya sebesar 70%. Lalu ada pada skor nilai, pada skor nilai residual risk, yaitu ada likelihood-nya adalah 2, impact-nya 3, level of risk-nya 6, ada risk treatment-nya, yaitu pada opsi perlakuan, yaitu membuat alat pemutar WS agar tidak memutar manual dengan tangan, kemudian memberi himbauan transporter untuk mengirim WS sesuai stacking yang dibutuhkan. Lalu ada deskripsi tindakan mitigasi di sini, yaitu membuat sanksi bagi para operator yang memutar WS secara manual dan melakukan audit terhadap perilaku operator saat loading WS. Selanjutnya yaitu pada skor atau nilai risk after mitigasi, yaitu ada likelihood-nya adalah 1, impact-nya 2, sedangkan level risk-nya ada 2. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Barkat Anasari. Kepada Barkat dipersilakan.
Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua. Yang pertama mengenai tentang objek atau tujuan, yaitu supply chain. Kemudian proses bisnis, produk yang proses bisnis. Ini mengenai tentang produk yang harus dikirim ke customer dengan tepat waktu. Terus kategori resiko terdapat pada operasional. Selanjutnya uraian resiko, yaitu delay pada pengiriman. Selanjutnya penyebab resiko, operator packer pada penggunaan IO di area produksi. Setelah itu ada sumber resiko. Sumber resiko itu berasal dari masalah internal. Selanjutnya ada akibat atau potensi kerugian. Yang pertama, satu ada delay pada pengiriman, yang kedua ada kepercayaan customer menurun, yang ketiga ada produksi di customer terhenti, yang keempat ada komplain dari customer. Selanjutnya, siapa pemilik resiko? Pemilik resiko yaitu yang pertama manajer PPIC, yang kedua supervisor PPIC, yang ketiga operator PPIC, dan yang keempat customer. Terus siapa nama departemen? Yang pertama yaitu PPIC, yang kedua adalah produksi. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Barkat. Selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Atan kepada Tanewiji, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Nah, selanjutnya kita akan memberikan skor atau nilai. Yang pertama ada likelihood-nya diberikan skor 3, selanjutnya ada impact yang dikasih skor 3, terus ada level untuk risikonya yaitu 6. Selanjutnya kita masuk ke existing control-nya. Existing control-nya pada risiko kedua ini ada, terus memadai dan dijalankan 100%, belum dijalankan 100%, yaitu 80%. Selanjutnya kita memberikan skor untuk residual resikonya. Untuk likelihood-nya yaitu 2, impact yaitu 2, dan level untuk resikonya 4. Selanjutnya kita menganalisis risk treatment-nya. Yang pertama, opsi perlakuan. Membuat daily input IO yang digunakan oleh packer sehingga jika lompat batch diketahui. Yang kedua, kita menentukan deskripsi tindakan dari mitigasi atau penanggulangan, di mana mengontrol dan mengatasi kesulitan packer dalam mengambil IO. Selanjutnya, kita menentukan skor risiko setelah mitigasi atau penanggulangan. Yang pertama, likelihood-nya 1, dan impact-nya 2, level untuk risikonya 2. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tania yang telah menyampaikan materi keempat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.